Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama mengenai rasio profitabilitas dan materi yang kedua mengenai metode Camel untuk menilai kesehatan perbankan. Sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun aktivitas rasio profitabilitas, yang pertama untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Apa saja sih jenis-jenis rasio profitabilitas? Nah, jenis-jenisnya yang pertama yaitu rasio margin atau profit margin on sales, dan yang kedua return on investasi atau disingkat dengan ROI, dan yang ketiga return on equity ratio atau disingkat dengan ROE, dan yang terakhir rasio laba per lembar saham atau earnings per share ratio. Selanjutnya kita lihat pada studi kasus PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, dari hasil penelitian, maka nilai rasio BOPO PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, nilai BOPO-nya sebesar 73,85%. Tahun 2014 nilainya sebesar 80,64%, dan tahun 2015 nilainya sebesar 77,82%. Artinya, semakin kecil BOPO, semakin efisien bank tersebut mengendalikan biaya operasionalnya, maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Yang kedua yaitu net profit margin. Dari rasio NPM PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 nilainya sebesar 16,11%. Tahun 2014 nilainya sebesar 13,58%, dan tahun 2015 nilainya sebesar 13,45%. Sehingga kemampuan bank menurun dalam menghasilkan laba bersihnya. Apabila semakin besar akan semakin baik, tetapi hal ini dapat dijadikan ukuran yang representatif karena laba yang diperoleh tersebut juga harus dibandingkan dengan besarannya jumlah dana yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Sekarang kita lihat pada return on asset, di mana ROA PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 nilainya sebesar 1,92%, dan tahun 2014 ROA nilainya sebesar 1,63%, dan tahun 2015 nilainya sebesar 1,63%. Jadi, ROA PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menurun setiap tahunnya. Walaupun demikian, kinerja Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap baik karena nilainya masih di atas rata-rata penilaian. BI, apabila ROA semakin rendah, bank tidak akan bisa beroperasi dengan efektif dan efisien dalam memanfaatkan aset yang telah dimilikinya dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya kita lihat pada return on equity-nya.
Dari rasio ROE PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, nilainya sebesar 9,76%, dan tahun 2014 nilainya sebesar 9,74%, dan tahun 2015 nilainya sebesar 11,27%. Jadi dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari modalnya rendah. Namun ROE tersebut tetap dikatakan dinilai baik walaupun pada tahun 2015 mengalami kenaikan, tetapi masih di atas rata-rata penilaian BI. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai metode Camel untuk menilai kesehatan perbankan. Metode Camel adalah suatu metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan 5 aspek, yaitu kapital, aset, manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity of market. Adapun pengertian mengenai kapital, aset, manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity of market, di mana kapital adalah tingkat kesehatan bank dari aspek modal dinilai atau diukur menggunakan capital adequacy ratio atau disingkat dengan CAR. Rasio ini mempresentasikan kemampuan bank dalam menggunakan modalnya sendiri untuk menutupi penurunan aktiva. Yang kedua, aset, di mana kualitas aktiva yang produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif. Dan yang ketiga, manajemen. Penilaian manajemen menentukan apakah suatu institusi dapat bereaksi baik terhadap tekanan keuangan. Peningkatan komponen ini dicerminkan oleh kemampuan manajemen untuk mengendalikan risiko kegiatan hari dalam perusahaan. Keempat, yaitu earning. Bank yang sehat tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Dan yang kelima, liquidity. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar utangnya. Semakin mampu suatu bank membayar utang, maka semakin liquid bank tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir, sensitivity of market, di mana bank harus bisa menyelesaikan operasionalnya sesuai dengan keadaan pasar keuangan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan keadaan pasar. Adapun studi kasus pada PT BPRS LT tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian mengukur tingkat kesehatan bank pada PT BPRS LT dengan metode Camel dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kapital. Pada tahun 2019, bank PT BPRS LT mencapai rasio sebesar 138,00%. Tahun 2020, rasio CAR mengalami penurunan sebesar 23,98% dan tahun 2021 mencapai 20,58%. Namun, dengan penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai rasio CAR lebih besar dari 8%, sehingga dikategorikan sehat. Yang kedua, aset. Nilai rasio PT BPRS LT 3,95% di tahun 2019, 94,29% di tahun 2020, serta 94,34% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa PT BPRS LT di tahun 2019 mendapatkan predikat sehat, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 memperoleh predikat tidak sehat karena nilai CAP-nya lebih dari
14,5%. Yang ketiga, manajemen. Net profit margin PT BPRS LT pada tahun 2019, PT BPRS LT mencapai rasio NPM sebesar 48,23%, tahun 2020 sebesar 36,25%, dan tahun 2021 sebesar 32,83%. Dari persentase di atas menunjukkan bahwa NPM BPRS LT mengalami suatu penurunan yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, PT BPRS LT mendapatkan predikat tidak sehat. Nilai NPM-nya kurang dari 51%. Yang keempat, earning. Bagian pertama, di tahun 2019 sebesar 4,06%, di tahun 2020 sebesar 3,11%, serta di tahun 2021 sebesar 2,94%. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa ROA PT BPRS LT mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tetapi hal ini PT BPRS LT mendapatkan predikat sehat karena rasio ROA-nya lebih dari 1,215%. Bagian kedua yaitu di tahun 2019 sebesar 65,00%, di tahun 2020 sebesar 71,00%, serta di tahun 2021 sebesar 71,41%. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa BOPO PT BPRS LT mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa rasio pada BOPO di PT BPRS LT tahun 2019, 2020 serta 2021 dapat diklasifikasikan predikat sehat, sebab hasil dari perhitungan rasio BOPO itu tidak boleh melebihi batas dari yang sudah ditetapkan sebanyak 93,52% pada bank di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu liquidity. Rasio financing to deposito ratio pada PT BPRS LT di tahun 2019 mendapatkan nilai sebanyak 102,00%, di tahun 2020 sebanyak 83,38%, serta di tahun 2021 sebanyak 75,14%. Dalam situasi seperti ini dapat mewujudkan bahwa FDR PT BPRS LT di tahun 2019 memperoleh predikat tidak sehat, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 memperoleh predikat sehat, sebab nilai rasionya tidak dapat melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan sebanyak 94,75% Bank Indonesia. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.